Teman-teman, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Wa fi riwayatin futihat abwabus sama', wa fi riwayatin futihat abwabul ar-rahmah, wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila masuk bulan suci Ramadan, kata Nabi, maka pintu surga dibuka oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lain, pintu rahmat dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup. Syaitan diikat, dibelenggu. Dalam riwayat dibuang ke laut. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih. Nah, ini hadis saya rasa banyak di antara kita yang mendengarnya sebagai fadilah daripada bulan Ramadan. Tapi teman-teman, ya, apa sih gunanya pintu surga dibuka bakal kita? Toh juga masuk surganya nanti hari kiamat kalau kita masuk surga. Iya. Apa gunanya? Ini pertanyaan kritis. Betul, pintu surga dibuka terus, kenapa? Apa ngaruhnya bakal saya? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa ngaruhnya bakal saya? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis yang lain, Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid meriwayatkan hadis sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya ketika masuk bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Panjang hadisnya. Namun ringkasannya adalah ketika pintu surga dibuka itu menghembus dari dalam surga angin segar. Angin segar ini ya menerpa hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Dan siapa-siapa yang diterpa oleh angin surga ini, dia akan semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Artinya, siapa-siapa di antara kita yang mendapati dirinya semangat di dalam ibadah di bulan suci Ramadan, maka itu adalah dampak positif dari terpaan angin surga yang menerpa dirinya tatkala dibuka pintu surga di bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala. Faham? Itu manfaatnya, itu pengaruhnya kepada kita ketika pintu surga dibuka. Demikian halnya ketika pintu neraka ditutup. Semangat untuk maksiat berkurang, semangat untuk menyimpang berkurang. Dan itu yang kita dapetin di bulan suci Ramadan. Jelas? Nah, persis seperti apa tahu? Seperti ini teman-teman, malam Lailatul Qadar, para malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun sampai disebut tuh jumlahnya malaikat yang turun dari langit ke bumi di malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Banyak banget. Tapi ngaruhnya apa bakal kita? Terus kenapa kalau dia orang turun? Kalau para malaikat turun? Ada. Apa pengaruhnya? Nabi bilang bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu malaikat menjabat tangan orang-orang yang spesial dari orang-orang beriman. Dan dari mereka yang spesial ada lagi yang lebih spesial. Apa itu? Dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Nah, ini kan tingkatan orang di dalam ketaguan beda-beda. Nah, ini adalah apresiasi dari Allah untuk mereka. Tapi kalau mereka dijabat terus apa ngaruhnya? Nah, inilah ditanya Nabi Muhammad oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang dijabat oleh Jibril ada tandanya?" Nabi bilang, "Ada." "Na'am." Apa tandanya? Nabi bilang, "Raqqa qalbuh wa kathura dam'uh." Orang yang dijabat tangannya oleh Jibril, hatinya akan menjadi lembut dan air matanya akan menjadi banyak untuk Allah. Siapa-siapa di antara kita di bulan suci Ramadan terjadi perubahan signifikan dalam hal ini, hatinya menjadi lembut, terus banyak menangis, gampang menangis, air matanya terus menerus mengalir untuk Allah, ambil kabar
dia telah mendapati malam Lailatul Qadar dan dia telah dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Itu tanda. Jelas. Nah, saya bicara panjang lebar tentang ini sebab sambung menyambung. Kenapa dibuka pintu sorga? Angin menghembus membuat kita semangat. Inilah bentuk dukungan Allah. Pintu neraka ditutup supaya kita hasrat untuk maksiat berkurang dengan ditutupnya pintu neraka. Nah, ini sebagai bentuk dukungan Allah, bantuan dari Allah, bantuan di dalam simulator, ya, untuk kita jadi orang bertakwa. Ya. Terus dalam hadis ini disebut bahwasanya syaitan diikat, dibelenggu, dibuang di laut. Terus gimana tuh? Gimana? Nah, teman-teman, coba kalau kita merenung, kita berpikir, kita akan dapati bahwasanya faktor utama yang membuat seseorang malas-malesan di dalam ibadah, mengabaikan kewajiban, mengabaikan ketaatan yang wajib atau yang sunnah, faktor utama yang membuat seseorang melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang makruh. Kalau kita renungkan, kita akan dapati faktor utamanya 3 hal. 1, bisikan syaitan. 2, syahwat. Yang 3, lingkungan. Ya kan? Baik. Orang yang tuh kita bakal dapetin tuh bisikan-bisikan syaitan dari mana? Kalau kita merenung, tuh kita akan dapetin tuh lintasan-lintasan pikiran terlintas di pikiran kita. Yang berbunyi, oh ngapain? Sholat, tar dulu, undur dulu, masih enak lebahan. Ya kan? Lintasan-lintasan pikiran, entar deh, ya, waktu juga masih panjang. Lintasan pikiran, apa sih namanya? Lo mau ngapain sedekah? Ntar duit lo habis. Tuh lintasan-lintasan pikiran semacam itu. Tahu gak? Itu bukan sekedar lintasan pikiran. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepada kita. Awal mulanya adalah bisikan syaitan. Namun lama-kelamaan hati pikiran kita terprogram dengan itu. Ya, karena udah terbiasa dengan lintasan-lintasan pikiran semacam itu terbangun. Paham? Tapi awal mulanya itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan tipu daya. Contoh yang lain tipu dayanya apa tahu? Tipu dayanya syaitan. Kadang syaitan nggak membisikkan kita untuk meninggalkan ketaatan, tapi dengan cara tipu muslihat. Waduh, hebat ini. Bagaimana tuh tipu muslihatnya? Dibisikkan ketika kita hadir majelis kayak begini nih, kan timbul semangat di hati kita. Syaitan tahu nih semangat nih, gue pasti kalah. Ya udah, katanya syaitan, gini aja deh, gue kalahin dia dengan cara apa? Ya, ibaratnya tuh kalau orang bela diri itu lumpuhkan musuh dengan kekuatan musuh itu sendiri. Ya, bahasanya gitu. Bagaimana? Dia lagi semangat, biar dia jor-joran dalam ibadah. Bagaimana? Dibisikkan sama syaitan, lu kan udah dengar nih Habib ngomong nih, lagi semangat, ayo bikin taat yang banyak, qiyamul lail sekaligus 2 jam sebelum subuh kamu bangun. Entar Ramadan baca Quran sehari 10 juz, jadi lo hatam 3 hari sekali hatam Quran, kayak orang-orang wali-wali yang besar tuh. Dibisikin sama syaitan, ya, panjang lebar, dibikin kita tuh abis-abisan. Syaitan tahu kamu gak bakal bertahan lama kalau kayak begini. Paham? Kan suka terlintas, kita semangat sampai kita keluarin semuanya 2 hari habis. Itu hasil muslihatnya syaitan. Itulah tipu dayanya syaitan. Dan itu salah satu dari faktor utama seseorang mengabaikan kewajibannya, ya, terjerumus di dalam kemaksiatannya, adalah bisikan syaitan. Nah, sebagai dukungan Allah untuk hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan, sebagai dukungan dari Allah Ta'ala, tahu apa?
apa? Syaitan diikat, dibelenggu, dibuang ke laut. Ibarat simulator tuh, kalau terbang ya pesawat, gunungnya nggak ada dulu, ya. Baru pertama terbang itu dihadapin sama apa namanya, liku-liku gunungnya, bisa nabrak gitu. Jadi dalam simulator ini, bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah, dibantu untuk jadi orang bertakwa. Syaitan ditiadakan dulu, diikat, buang ke laut. Itu satu. Jadi faktor utamanya, yang pertama ini syaitan dikunci oleh Allah. Yang kedua apa? Syahwat. Syahwat kita. Syahwat itu kan kenikmatan yang kita rasakan di dalam na'udzubillah kemaksiatan. Kita merasakan keledatan itu, kenyamanan di dalam males-malesan. Udah mager, rebahan enak, mau ngapain, bangun sholat jamaah, udah capek, ngantuk. Itu kan syahwat, bagian daripada syahwat. Kita nikmatin tuh hal-hal semacam itu. Kita menikmati pengabaian akan perintah Allah. Kita menikmati penyimpangan, ya, merasa nyaman, merasa asyik dengan itu semua. Itu bagian dari syahwat. Dan bagaimana kita ingin merasakan kenyamanan yang lebih lagi, itu bagian dari syahwat, ya. Nah itu yang sering ketika dia menguat, wah apapun diterjang demi melampiaskan syahwatnya. Syahwat bukan hanya sekedar kemaluan, banyak hal, dorongan, ambisi, itu syahwat. Nah itulah faktor kedua yang membuat seseorang mengabaikan kewajiban, ketaatan, dan terjerumus di dalam kemaksiatan dan larangan. Nah, baik. Nah, di bulan suci Ramadan, syahwat pun diredam oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Puasa. Emang puasa bisa meredam syahwat? Iya. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di dalam hadisnya, beliau katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemuda, dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda. Barang siapa ya di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu kalau bahasa halusnya ya pernikahan, tapi sebenarnya itu kalimat al-ba'ah adalah hubungan ranjang. Makanya ditujukan pembicaraan kepada para pemuda yang memiliki nafsu, syahwat, ya, kecenderungan apa namanya, hasrat seksual, ya. Ada kalimat al-ba', ya. Maka hendaknya menikah, kata Rasulullah. Hendaknya dia menikah. Namun, ya, yang barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu dapat mengendalikan baginya syahwatnya. Al-wija tuh ya apa namanya, benteng yang kuat yang meredam, menghalangi nafsunya. Artinya apa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di antara manfaat puasa adalah meredam nafsu dan syahwat. Sekalipun tidak 100% terkekang atau keredam, tetapi sebagian dari nafsu atau syahwat itu teredam dengan puasa. Nah, terkadang tuh timbul pertanyaan, kita puasa tapi syahwat makin besar aja malah. Nah, masalahnya kamu puasanya benar gak? Kalau kamu puasanya sahurnya makan seabrek, begitu buka puasa ya godok punya sarapan, makan siang, nyemilnya sore, kopinya sama malamnya, ya nggak ngaruh apa-apa itu,
Ya kan, cuman robah pola makan doang. Pola waktu makan itu nggak ngaruh apa-apa. Terus ditambah lagi selama dia berpuasa, dia nggak jaga matanya. Ya ini nggak ngaruh. Tapi ketika dia berpuasa benar, dari segi makan dia kurangin, dari segi mata dia jaga, itu bakal berpengaruh, ya sangat besar, seharusnya sangat besar, ya di dalam meredam nafsu dan syahwatnya. Nah, intinya seperti itu, bahwasanya di antara dukungan Allah dengan puasa, nafsu syahwat diredam. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, lingkungan. Kita akan dapati dukungan dari Allah Ta'ala. Bulan suci Ramadan, lingkungan sangat-sangat mendukung. Alhamdulillah, kita hidup di Indonesia, di hampir seluruh negeri kaum muslimin, bahkan di negeri non muslim pun, di beberapa negeri, ya di bulan suci Ramadan itu sangat mendukung hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah. Iya kan? Kita akan dapati lingkungan kita ini, kita hiduplah dengan warga kita, lingkup kecil kita. Kalau udah masuk bulan suci Ramadan, lihat bocah semuanya depan masjid, apalagi orang tua. Keluarga di rumah, begitu habis maghrib, habis buka puasa, buru-buru siap-siap untuk kemana? Ke masjid, sholat isya. Rombongan yang biasanya sholat di rumah nggak pernah sholat di masjid, ini nggak Ramadan, semuanya ayo berangkat ke masjid, gitu, dengan semangat. Ya, subuh yang biasanya pada tidur, ini enggak, semuanya dari sebelum subuh sahur tuh bangun untuk untuk berangkat sholat subuh. Subhanallah. Ini sebagai contoh, semuanya berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan, berbondong-bondong untuk sedekah, berbondong-bondong untuk berbagi buka puasa, berbondong-bondong untuk ini dan itu, banyak hal sebagai dukungan Allah Ta'ala dalam konteks lingkungan. Enggak cuman itu teman-teman, dukungan. Artinya ini 3 faktor yang membuat kita terjerumus, semuanya diredam di bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan.